Ya, acara akan segera kita mulai. Kami persilahkan Pak Surahmin, pimpinan wilayah satu guru dari Sulawesi Tengah ya, akan memandu acara di malam hari ini. Saya persilahkan Pak Surahmin. Mic-nya belum dibuka Pak Surahmin. Ya, ya baik Pak Bams, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Peserta webinar yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar malam ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu sebagai peserta webinar pada malam hari ini, tentunya sebelum kita mulai terlebih dahulu, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mengikuti webinar malam ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar giat malam ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Pak Dr. Cepiriana MPD, yang terhormat Pak Isnawan sebagai Ketua Umum Media Satu Guru Indonesia dan juga para penasihat Satu Guru Indonesia pada malam ini yang sempat ikut hadir di ruang Zoom webinar. Dan selamat datang pula di webinar seri Satu Guru, yaitu tentang membicarakan pendidikan Indonesia dengan tema apa itu deep learning. Webinar ini sangat spesial sekali karena kita akan ditemani oleh pakar di bidang pendidikan, yaitu Pak Dr. Cepiriana MPD. Beliau akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengenai tentang deep learning, yang mana di sebuah topik trending yang sedang menjadi booming saat ini, tentunya pada dunia pendidikan. Sebelumnya, sebelum mulai, saya akan mengingatkan kembali bahwa setiap peserta dapat merename nama dan asal provinsi agar bisa diketahui bahwasanya nama tersebut siapa dan asal daerahnya dari mana. Kemudian sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan, saya Surahmin. Saya sebagai host dalam webinar malam hari ini dan sekaligus jabatan saya sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar SDN Watu Sampu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan tentunya saya akan memandu jalannya webinar dari awal sampai akhir nanti. Dan baiklah peserta webinar yang saya hormati, sebelum kita masuk ke kegiatan inti materi pada malam hari ini, pertama dulu saya akan menyapa dan berkenalan lebih dekat dengan narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dr. Cepiriana. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah suaranya saya terdengar dengan jelas, Pak? Terdengar, Pak? Ya, Oh iya, baik. ya jelas. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, eh, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, nah, beliau ini adalah seorang dosen tetap program studi kurikulum yang saya ketahui dan teknologi pendidikan serta pada Fakultas Ilmu Pendidikan UPI ya Pak ya.
Iya, betul. Ya, yang dimana beliau ini memiliki peran yang sangat besar dalam bidang akademisi dan sebagai peneliti Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan sebuah pendidikan. Kemudian beliau pula sudah berkontribusi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan deep learning dan memiliki pengalaman yang sangat kaya tentunya di bidang tersebut. Tentunya kita akan mendengarkan apa namanya inti materi dari deep learning ini apa pengertiannya dan tentunya kita akan mengetahui dan mendengar sesama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Dr. Cepiriana sebagai narasumber untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Surahmin. Baik, sebelumnya dicek dulu ini suaranya bagus Pak, sudah bisa didengar. Bolanya di kamar gudang Jelas, tuh Pak. banyak. Ya. Jelas, Pak Dok, jelas. Oke, terima kasih. Mohon suaranya bisa dikontrol ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat hadir di sini para pengurus pusat dari Satu Guru ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang juga terhormat tadi Pak Surahamin sebagai host ya, sebagai moderator. Hadir juga Mr. Bam di sini selalu standby ya Pak ya. Dan yang tidak kalah hebat adalah tentu Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruang Zoom meeting ini ya. Nah, meskipun tentu pertama ini situasinya sedang masa liburan ya. Untuk Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang sedang di perjalanan ya, menikmati masa liburan ya. Dan terlebih kegiatan ini diselenggarakan pada malam hari begitu. Dan tentu saja di antara Bapak Ibu tentu saja ada waktu untuk istirahat ya. Namun demikian tentu kami sangat mengapresiasi Satu Guru ya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah standby di ruang Zoom ini. Tentu ini sebuah apresiasi dan spirit yang luar biasa untuk kita saling berbagi ya, untuk saling mengisi ya, dan juga tentu sharing pengetahuan terkait dengan isu-isu yang aktual. Saya ingin sampaikan juga sedikit tentang momen untuk kegiatan ini ya, ini dalam rangka untuk ulang tahun Satu Guru yang ke berapa, Mr. Bam? Ketiga, Pak. Ya, alhamdulillah tidak terasa Bapak Ibu, kita Satu Guru sudah memasuki tahun ketiga dan inilah momentum untuk kita bisa sharing ya di momentum 3 tahun Satu Guru ya membersamai untuk Indonesia yang lebih baik tentu dari sisi pendidikan. Nah, saya diberikan tugas ini oleh Satu Guru ya, sama-sama kita akan belajar tentang isu yang sangat menarik ya, yang belakangan ini menjadi istilah anak muda sekarang tuh namanya trending topik ya, menjadi trending topik ini yang banyak dibicarakan oleh banyak pihak, banyak orang ya, terutama di kalangan pendidik adalah tentang deep learning ya. Saya coba ambil satu subjudul yang sangat umum ya, karena ini deep learning ini meskipun sesungguhnya sudah lama sekali ada di dunia ini begitu ya secara konsep dan implementasinya, tetapi kalau kita bicara di Indonesia rasa-rasanya ini relatif baru gitu ya bagi Bapak Ibu, terutama para guru. Nah, oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini ya, selain kita bicara deep learning dalam konteks umumnya, tentu yang akan kita perlu bedah itu terkait dengan apa, ya, mengapa, dan juga bagaimana sesungguhnya deep learning ini akan kita pahami, dan tentu nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan ya deep learning ini dalam konteks pembelajaran kita, gitu ya. Saya pikir ini adalah satu momen yang sangat penting juga, Bapak Ibu ya. Kita mungkin curi start aja istilahnya ya, kita menjadi orang-orang yang early bird di sini nanti ya, ada istilah early bird ya. Jadi orang-orang yang lebih awal untuk kita bisa memahami yang kemungkinan besar nanti akan menjadi sebuah policy ya, kebijakan yang ada di Indonesia tentang deep learning ini. Jadi Bapak Ibu beruntung ya, hari ini yang hadir, ini alhamdulillah sudah join banyak di sini ya.
untuk kita sama-sama mempelajari lebih awal tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang deep learning ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, skenario kita untuk kali ini, ya, pertemuan kita, tentu saya akan sharing beberapa pemikiran tentang deep learning ini dalam perspektif pedagogis ya, dan dalam perspektif ilmiah begitu. Karena saya kebetulan adalah akademisi ya. Mungkin saya perkenalkan sedikit, tadi sudah disampaikan oleh Pak Surahmin ya. Jadi nama saya Cepi Riana, saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan di Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia ya. Ada beberapa kegiatan yang saya isi ya, selain sebagai dosen, sebagai asesor ya, kemudian juga Sekretaris Umum Hipkin, juga sebagai ketua penasehat dari Satu Guru ya, dan juga sebagai komisaris PT Animasi Cerdas Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin juga nanti bisa mempelajari juga beberapa rujukan meskipun saya belum secara spesifik ya membuat buku tentang deep learning, dan ini sedang kita coba gagas begitu ya. Kemungkinan untuk kita juga bisa mengaktualisasikan pemikiran tentang deep learning ini dalam sebuah karya buku ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hari ini kita akan coba bicarakan tentang deep learning ini ya, konsep dan implementasinya, dan saya berharap bahwa dalam sajian ini kita bisa lebih berinteraktif gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga bisa sharing, jangan ragu-ragu ya untuk menyampaikan mungkin juga tambahan informasi terkait dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang deep learning ini. Atau Bapak Ibu juga nanti bisa bertanya ya, dan itu tidak mesti juga ditunggu sampai nanti sesi terakhir ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan kita di forum ini untuk memanfaatkan makom ini ya tentang belajar tentang deep learning ini. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, Pak Surahmi nanti izin saya akan menyampaikan mungkin dalam beberapa slide ke depan ya. Baik, silakan. Mungkin setelah itu nanti kita akan coba diskusikan ya. Jadi saya tidak akan menuntaskan dulu sampai selesai gitu. Kemudian nanti akan diskusi, tapi kita akan coba sampaikan beberapa slide, kemudian nanti kita diskusikan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bicara tentang deep learning ini, saya tidak akan secara langsung ke hal-hal yang lebih bersifat operasional, tapi kita akan coba lihat secara general, istilah keren itu namanya helicopter views ya. Bagaimana kita melihat dalam perspektif yang lebih luas dulu sebelum kita bicara yang lebih operasional tentang apa itu deep learning ya, yang di dalamnya nanti akan 3 bagian ya, 3 dimensi ya, baik mindful, kemudian juga ada meaningful dan juga joyful ya. Nah, Bapak sekalian, salah satu yang kita perlu jadikan sebagai anchor point istilahnya ya. Anchor point itu cantolan lah gitu ya. Cantolan kita kenapa kita mesti concern, Indonesia mesti concern ke dalam pengembangan model pembelajaran atau sejenisnya lah ya. Nanti kita akan bicarakan, kan kita singgung juga, ini sebetulnya deep learning ini binatang apa sebenarnya gitu Bapak Ibu ya. Apakah deep learning ini adalah sebuah model, sebuah kurikulum ya, sebagai sebuah pendekatan gitu ya. Nah, seperti apa nih deep learning ini? Nanti kita juga akan singgung ya, secara akademik begitu. Ya, secara teorinya seperti apa. Supaya nanti Bapak Ibu juga yang sebelum memahami bisa mengetahuinya lebih baik, dan bagi yang sudah tahu tentu akan lebih mengokohkan ya konsep deep learning ini ya. Nah, satu hal yang kita mesti jadi perhatian Bapak Ibu sekalian ya, yang kita mesti jadi perhatian kita semua ya, Bapak Ibu sebagai guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara di Indonesia yang punya andil ya, punya peran yang sangat besar untuk menentukan arah ya, tujuan dari pendidikan kita ke depan seperti apa gitu. Kita bersyukur Bapak Ibu punya peran seperti itu yang sangat strategis ini. Nah, satu hal yang kita perlu pahami Bapak Ibu sekalian, ada beberapa
hari lalu atau bulan lalu, mungkinnya belum genap 1 bulan sebenarnya, pemerintah mengeluarkan sebuah konsep namanya Peta Jalan Pendidikan Nasional, ya, atau disebut juga dengan namanya roadmap, ya, roadmap pendidikan, ya, yang kemudian di launching di tahun 2024 ini. Nah, saya ingin menyinggung dulu ya tentang deep learning ini, dikaitkan di awal ini dengan sebagai intronya, bagaimana kita sudah menyusun peta jalan pendidikan ini dan bagaimana nanti hubungannya dengan pengembangan model pembelajaran ataupun sejenisnya, dan termasuk juga dalam kaitan dengan deep learning ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini kita Bapak Ibu lihat ya bahwa dalam penyusunan peta jalan pendidikan ini, pemerintah itu juga melihat sebuah referensi yang juga menjadi referensinya dunia sekarang ini, apa yang disebut dengan namanya mega trend global, gitu ya. Jadi di belahan dunia manapun, ya, di barat, di timur, di tengah, dimanapun, mereka sekarang lagi concern ya penyelenggaraan pendidikannya itu kepada apa yang disebut dengan megatrend global, ya. Nah, megatrend global ini diantaranya ada 6 Bapak Ibu yang pokok, ya. Pertama, bagaimana kajian tentang kemanusiaan universal dan juga kewarganegaraan global, ya. Jadi ini kalau kita bicara pendidikan itu kita harus mempersiapkan ya anak didik kita itu untuk mereka berada di satu situasi masyarakat global. Jadi kita lagi tidak bicara tentang bahwa anak siswa kita nanti kita hasilkan mereka akan berkecimpung di satu wilayah, misalnya di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, begitu ya, atau misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi dan seterusnya. Karena sekarang ini sudah borderless world kan, begitu ya, sudah tanpa ada batas, ya, ya sudah tidak ada batas lagi begitu Bapak Ibu, ya, sehingga kita perlu mempersiapkan itu, ya. Kemudian yang berikut termasuk urbanisasi global, ya, perpindahan penduduk tidak hanya dari satu daerah ke kota, gitu ya, tapi juga akulturasi perpindahan juga dari satu negara ke negara lain pun itu juga semakin mudah sekarang, ya, semakin mudah. Kemudian ada demografi penduduk dunia yang juga berubah, gitu ya, termasuk yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dengan transformasi digital, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau mengakses tentang hasil riset, ya, dari McKinsey and Company. Dia mengatakan bahwa di 2030 itu ada kurang lebih 27 juta, ya, pekerjaan itu hilang, ya, dan kemudian akan digantikan dengan automation, ya, dengan komputerisasi. Meskipun ada opportunity, ada peluang yang juga sangat besar di tahun 2030 puncaknya itu ada kurang lebih 45 juta pekerjaan baru itu juga akan muncul, gitu ya. Termasuk yang sekarang lagi digagas oleh Pak Menteri akan dimasukkan ke dalam kurikulum adalah tentang coding, ya, programming dan seterusnya, gitu. Ini dipengaruhi oleh kemajuan digital, kemajuan teknologi. Kemudian perubahan lapangan kerja tadi, ya, bergeser, ya, tadi sudah saya sebutkan akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk juga apa yang disebut dengan climate change, ya, perubahan iklim. Jadi kita merasakan sekali begitu Bapak Ibu, ya. Kadang kita tidak bisa memprediksi kalau sekarang itu, ya, pagi cerah, kemudian tiba-tiba siang udah hujan lebat gitu. Bahkan kadang-kadang di tempat saya di Bandung juga sekarang udah eh, sering juga ada namanya hujan es misalnya, gitu ya, cuaca ekstrim dan seterusnya. Itu juga mesti diperhatian negara-negara di dunia. Nah, dari beberapa pemikiran ataupun isu secara global di dunia ini, maka pemerintah untuk pendidikan ke depan membuat sebuah framework, gitu ya, membuat sebuah framework apa yang digambarkan di sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, framework ini itu tentu bagaimana kita yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional itu yang menjadi acuan kita. Di Bapak Ibu sebagai guru nih, ya, ketika Bapak Ibu mengajar di level di jenjang pendidikan apapun dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMK dan seterusnya, maka semuanya akan memiliki tujuan yang sama, kan? Gitu ya. Tujuannya bagaimana mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang kemudian secara operasional itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Itu sudah jelas sekali, ya. Nah, kemudian bagaimana itu bisa terwujud? Itu kemudian di breakdown, ya, ke dalam 4 pilar, ya. Ada akses pendidikan berkeadilan, ya, equity,
kemudian ada mutu, ini kaitan dengan quality, ada equity, ada apa namanya quality ya. Kalau equity kaitan dengan akses pendidikan yang berkeadilan. Yang kedua adalah mutu pendidikan yang holistik ya. Karena itu menjadi isu juga yang masih dirasakan oleh kita semuanya meskipun sudah ya merdeka dari tahun 45 sampai sekarang itu ya, tapi kita masih menghadapi mutu pendidikan yang belum maksimal. Kemudian juga relevansi pendidikan dengan tujuan nasional dan juga tata kelola pendidikan partisipatif dan juga akuntabel begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat bahwa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini, gitu ya, tentu kita mesti mempersiapkan segala sesuatu di sini ya. Nah, segala sesuatu dimaksud ini tentu banyak hal. Nah, salah satu di antaranya adalah bagaimana kita mendesain kurikulum dan juga pembelajaran gitu. Nah, di sinilah sebetulnya letak dari positioningnya model ataupun kerangka pemikiran tentang implementasi pembelajaran seperti apa yang kira-kira cocok ya, baik untuk konteks sekarang maupun untuk masa depan. Nah, kebetulan momentum kita sekarang ini adalah momentum di mana kita sekarang ada perubahan kementerian, ada pemerintahan baru. Tentu biasanya ada satu apa namanya kebiasaan lah istilahnya ya, kalau di Indonesia itu ada pergantian secara politik gitu ya. Nah, oleh karena itu maka salah satu yang kemudian mengemuka begitu ya sekarang ini adalah terkait dengan masalah konsep deep learning. Nah, kita kembali ke pembicaraan pokok kita untuk hari ini, untuk malam ini, apa sesungguhnya deep learning ini ya, kita akan bahas, kita akan kumpas ya secara lebih mendalam tentunya dalam kerangka pemikiran akademik begitu. Nah, tapi sebelum itu supaya Bapak Ibu penasaran ya, saya melihat atau mengamati dan mencermati beberapa eh, apa namanya gejala yang berkembang terutama di kalangan masyarakat begitu. Dengan adanya Indonesia menuju Indonesia Emas ini, ternyata banyak juga masyarakat itu yang mulai agak sedikit cemas begitu ya. Jadi kadang ada semacam plesetan gitu ya. Bukan Indonesia Emas, katanya Indonesia cemas begitu ya. Melihat perkembangan yang ada dunia politik dan seterusnya begitu. Ada juga yang sudah mulai agak pesimis begitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu tidak demikian gitu ya tentang bagaimana harapan tentang Indonesia Emas ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya punya satu pemikiran bagi Bapak Ibu yang masih galau tentang apakah kita bisa mencapai ataupun tidak tentang kejayaan Indonesia yang konon katanya akan menjadi paling tidak di urutan ketiga ataupun keempat negara terkuat di dunia di tahun 2045 begitu ya. Sekali lagi bahwa menurut beberapa riset, kemudian penelitian, kemudian kajian, Indonesia di tahun 2045 itu akan menjadi negara paling tidak kelima terkuat di dunia secara ekonomi, secara politik, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah itu bisa tercapai atau tidak? Dan sejauh mana nanti kontribusi dari deep learning nantinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang coba kita lihat sedikit Bapak Ibu ya. Ini saya mungkin masih pengantar ya, tapi ini saya pikir perlu untuk menguatkan kita ya. Ada sebuah pemikiran di sini, kita melakukan komparasi ya, memerlukan comparative study istilahnya itu ya. Kita membandingkan bagaimana kalau misalnya kita sekarang ada di 2024 ya Bapak Ibu ya. Di 2024 kita coba tarik mundur 100 tahun ke belakang ya. Jadi 100 tahun ke belakang kita mundur, maka itu terjadinya di 1924 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di 1924 ini kita sedang apa gitu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya sejarah ini kan sebenarnya pengulangan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah itu sesungguhnya sejarah itulah sebuah pengulangan, sebuah repetition ya. Ya akan kembali lagi berulang begitu ya. Nah, kalau kita lihat sejarah 100 tahun ke belakang itu tahun 1924. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu adalah Indonesia sedang ada namanya politik etis ya. Ada sekelompok masyarakat Belanda yang mengusulkan kepada Ratu Helmina bahwa untuk adanya timbal balik balas jasa kepada Indonesia yang telah berkontribusi ya dengan kekayaan yang dieksploitasi oleh Belanda sehingga mereka ingin berbalas budi gitu ya. Maka mereka melakukan namanya politik etis.
Nah, dalam politicalize itu salah satunya adalah mereka menyajikan atau memberikan satu program pendidikan untuk pribumi gitu ya. Nah, makanya banyak sekali saat itu ya masyarakat pribumi yang kemudian sekolah di Belanda begitu. Nah, salah satunya adalah Muhammad Hatta, salah satunya begitu. Nah, ternyata ya 4 tahun itu dari 1924 itu menjadi fondasi untuk kemudian tumbuhnya gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran yang reformatif dari para anak-anak muda yang pada saat itu punya kesempatan untuk sekolah di Belanda ataupun yang di Indonesia yang distandarisasikan oleh pemerintah Belanda. Nah, sehingga di tahun 1928 itu adalah tonggak di mana terjadinya gerakan apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda begitu ya. Dan 17 tahun setelah itu ya, setelah muncullah gerakan pemuda, muncullah para cendekiawan dan 17 tahun berikutnya itu di 1945 tepat ya Indonesia mengalami kemerdekaan gitu kan. Ini sebuah momentum yang sangat luar biasa dari pergerakan-pergerakan yang terjadi. Nah, ternyata kalau kita proyeksikan sekarang ini untuk menambah optimisme kita Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang kita 2024 nih Bapak Ibu ya, dan itu momentumnya ada pergantian pemerintah sekarang ini ya. Nah, katakanlah 4 tahun ke depan, pemerintah sangat serius misalnya memikirkan tentang kurikulum yang bagus, SDM yang handal gitu ya. Kemudian pola pembelajaran yang luar biasa didesain dengan sangat serius, anggaran pendidikan dinaikkan gitu ya. Kesejahteraan guru diperhatikan dan seterusnya lah begitu ya. Kita betul-betul nih selama 4 tahun ini fokus pada perbaikan-perbaikan pendidikan dan apa ya policy law enforcement-nya sangat berpihak pada pendidikan dan kemajuan gitu ya. Makanya setelah itu di tahun 2028 itu Bapak Ibu sekalian kita akan memiliki SDM yang berkarakter unggul. 17 tahun berikutnya sama dengan 100 tahun yang lalu di tahun 2045 kita benar-benar bisa meraih Indonesia emas seperti yang diprediksi oleh banyak negara. Nah, Bapak sekalian, jadi ini sedikit cuplikan ya bahwa kita mesti optimis tentang konsep ini ya. Karena sekali lagi bahwa salah satu perspektif yang bisa kita jadikan sebagai reference ya adalah tentang bagaimana sejarah itu senantiasa mengalami pengulangan ya. Dan kita akan coba apa mendapatkan opportunity kesempatan yang sama mudah-mudahan untuk kita meraih kejayaan di masa yang akan datang. Nah, Bapak sekarang kita langsung pada pemikiran kita tentang deep learning. Nah, kenapa ada deep learning? Kenapa kok tiba-tiba kita mesti membahas ini, Bapak Ibu ya? Kenapa kita mesti membahas ini? Kok beberapa minggu yang lalu kok rasanya tidak ada pembicaraan tentang ini ya? Tapi tiba-tiba sekarang kok jadi rame begitu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian menjadi momentum saya akan coba cuplik ya. Kenapa kemudian sekarang kita mesti membahas ini? Karena tentu yang menjadi apa namanya host maker-nya ya itu adalah tentu Pak Menteri kita ya. Pak Menteri kita yang kemudian beliau menyatakan ya tentang konsep deep learning untuk pendidikan ke depan ya. Nah, kita coba simak dulu apa yang disampaikan beliau gitu ya. Oke, kita akan coba simak dulu apa yang disampaikan oleh beliau ya tentang deep learning ini ya. Saya juga belum menyinggung-nyinggung soal kurikulum. Hanya saya sempat mengintroduksi dan sekarang sedang dalam proses untuk penyiapan penerapan itu adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Tadi dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi, kemudian pembelajaran yang meaningful. Murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu, dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Itu yang full berarti. Itu yang kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Padahal itu bukan kurikulum sekali lagi. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Mungkin ada konsekuensinya terhadap muatan materi pelajaran. Jadi sekarang ini kan kami mengamati muatan materi pelajaran itu terlalu berat. Pokok bahasanya terlalu banyak. Sehingga karena itu maka pembelajarannya menjadi tidak mendalam. Nah, dengan deep learning ini kami berusaha agar pokok bahasanya kita pilih yang paling esensial.
Yang paling mendasar untuk dipelajari itu apa? Nah, dengan itu maka kemudian ruang untuk membahas secara luas, secara mendalam ini akan terbuka sehingga murid itu dan guru-guru itu bisa mengajar dan belajar dengan gembira, dengan interaksi yang sehat, dengan interaksi yang juga produktif, yang mungkin dalam konteks ini akan ada perubahan dari sisi muatannya atau pokok bahasanya, tapi tidak mata pelajarannya. Mata pelajaran yang mungkin baru, saya katakan mungkin karena bisa jadi ini tidak baru, itu artificial intelligence dan coding. Itu nanti akan kita ajarkan mulai sekolah dasar, bisa mulai kelas 4 atau kelas 5. Walaupun sekarang beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan ada yang coding mulai kelas 1 SD. Tapi nanti kebijakan kami mulai 2025-2026 itu coding dan AI ini menjadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Oke, Bapak Ibu ya, itu adalah cuplikan yang disampaikan oleh Pak Menteri kita, Profesor Dr. Abdul Muti ya, yang diwawancarai oleh Metro TV ya, terkait dengan bagaimana pendidikan ke depan, dan beliau secara eksplisit menyebut bahwa akan diberlakukan apa yang disebut dengan deep learning ya. Dan deep learning itu yang kemudian secara jelas beliau menyatakan ada 3 full gitu ya. Ada mindful, itu bersifat, tadi beliau menyebutkan reflektif dan juga mendalam. Kemudian juga meaningful ya, beliau mengatakan adanya kebermaknaan di dalam ilmu yang mereka pelajari, dan juga joyful, bagaimana supaya belajar itu bisa lebih menyenangkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks diskusi kita pada malam hari ini, kita akan lebih coba mendalami tentang apa yang disebut dengan deep learning. Tentu acuannya akan kita perluas begitu. Jadi salah satu reference tentang deep learning itu yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya, tentang 3 hal ini ya. Tentu saja kita coba akan bicarakan pada malam hari ini ya, bagaimana sesungguhnya deep learning ini ya dalam perspektif ilmu pendidikan gitu ya. Bagaimana deep learning ini dalam perspektif pedagogis ya, dalam teori-teori yang ada begitu. Apakah betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu dengan 3 hal, atau mungkin ada pemikiran yang lain, ada teori yang mungkin lebih berkembang dari teori-teori yang menjadi asal muasal munculnya deep learning ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan mencoba untuk menyajikan pemikiran-pemikiran tentang deep learning ini berbasis pada kajian akademik yang tentu jelas secara referensinya, jelas secara teorinya, supaya tentu saja Bapak Ibu juga tidak sekedar bahwa memiliki pemahaman tentang deep learning ini dari apa yang Bapak Ibu dengar saja begitu ya. Tapi saya akan coba menyampaikan dalam berbagai macam perspektif yang sifatnya berbasis pada literatur-literatur yang relevan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita coba simak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita mencoba untuk mengkaji, ternyata juga banyak sesungguhnya, ini sebagian kecil saja Bapak Ibu ya. Sebagian kecil dari beberapa referensi yang membicarakan ya tentang deep learning ini. Bahkan yang kadang juga kita cukup kaget juga bahwa ternyata bukan hanya dibicarakan di 1-2 hari yang lalu atau mungkin setahun yang lalu, bahkan ada yang sudah dibicarakan sejak tahun 60-an gitu ya. Bahkan sejak tahun 70-an tentang deep learning ini gitu ya. Ada beberapa referensi yang saya kemukakan sebagian kecil aja ya. Ada misalnya judulnya ya dari Michael Pollan ya, New Pedagogies for Deep Learning ya. Kemudian disempurnakan lagi dalam konteks yang lebih operasional, namanya Dive into Deep Learning Tools and Engagement ya. Kemudian juga ada implementing deep learners ya, kemudian dispersed learning dan seterusnya Bapak Ibu, banyak gitu ya di sini ya. Nah, artinya bahwa ternyata memang pemikiran-pemikiran orang tentang deep learning ini sudah cukup berkembang gitu ya. Sejak lama begitu. Dan kalaupun kemudian kita akan menerapkan, apakah kita termasuk yang lambat gitu ya dalam menerapkan deep learning,
atau sesungguhnya sebenarnya kita juga sudah melakukannya, tetapi mungkin kita tidak secara spesifik dan secara jelas kita menyebutkan bahwa inilah deep learning gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan coba lihat sejauh mana apa yang sudah kita lakukan bahkan sejak kurikulum kita yang pertama tahun 47 atau di era reformasi dan kemudian di kurikulum KBK 2004 sampai kemarin kurikulum Merdeka itu apakah muatan-muatan deep learning ini sudah atau belum kita lakukan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita coba akan kaji begitu ya. Nah, saya akan coba fokus aja pada buku yang paling populer ya. Jadi mungkin saya kalau membahas semuanya tidak akan cukup waktunya ya. Tapi kita akan coba ambil salah satu buku yang sangat fundamental tentang deep learning. Ini dari Michael Pollan, kemudian Joan Quinn dan Joan Etchen yang juga membicarakan tentang deep learning ini ya. Judulnya ada subjudul di sini adalah Engage the World, Change the World ya. Nah, dalam buku ini memang membahas bagaimana pendekatan inovatif dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pembelajar yang aktif ya, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan pribadi dan juga sosial. Jadi sesungguhnya konsep pembelajaran deep learning ini ya merupakan paradigma baru ya yang menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Jadi salah satu key point-nya ya kalau kita bicara tentang deep learning itu ternyata dalam buku referensi yang sangat kredibel ini disebutkan bahwa ternyata itu membicarakan juga tentang 21st century skills ya. Padahal kita juga sementara ini kan banyak dan sering kita membicarakan tentang 21st century skill ini, tentang pembelajaran abad 21 ya, yang diantaranya ada kreativitas, ada kolaborasi, pemikiran kritis, maupun juga kemampuan berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau selama ini kita bicarakan tentang itu sesungguhnya juga kita udah melakukan deep learning. Itu yang pertama poinnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita coba lihat ya secara lebih mendalam nih, apa yang dibahas dalam deep learning dari Michael Pollan dan tim ini. Yang pertama adalah di sini ada pembahasan mengenai urgensinya apa sih deep learning ini ya. Jadi ternyata memang ini berangkat dari satu kecemasan, satu kebiasaan, cara-cara pembelajaran tradisional yang lebih fokus pada hafalan, sementara kurang adanya relevansi dengan kebutuhan yang sifatnya lebih nyata gitu ya. Sehingga deep learning ini sebagai sebuah terobosan baru bagaimana pola pembelajarannya lebih efektif dan juga lebih kontekstual gitu ya untuk menghadapi tantangan global untuk mengembangkan potensi belajar para siswa itu yang pertama gitu ya. Jadi memang ini muncul dari keresahan dan juga cara-cara pembelajaran yang tidak efektif di masa lalu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kerangka deep learning ini yang tadi sudah saya sebutkan dalam rangka untuk mengembangkan apa yang disebut dengan 21st century learning ini. Bahkan ada 6 di sini ya. Ada pengembangan karakter, ada citizenship, kewarganegaraan, kemudian juga kolaboratif ya, kemudian juga komunikasi, creativity dan juga critical thinking. Jadi kalau sementara ini kita menyebut dengan Porcis, nah di sini kita menyebutkan di dalam deep learning ini dengan adanya 6 ya, jadi tambah lagi 2 ya. Jadi pengembangan karakter dan juga citizenship ya. Nah, Bapak sekalian, jadi sekali lagi bahwa di dalam poin ini kita lagi-lagi sebetulnya sudah tidak terlalu asing dengan beberapa hal, muatan-muatan yang selama ini pun juga kita sudah mengintegrasikan kan begitu dalam konteks pembelajaran kita ya. Kemudian yang ketiga, ini paradigma baru dalam pendidikan katanya begitu ya. Karena di sini disebutkan bahwa deep learning ini harus fokus pada pembelajaran yang lebih aktif, inklusif, dan juga kontekstual gitu. Apakah pembelajaran aktif, inklusif, dan kontekstual ini belum kita lakukan? Saya pikir jawabannya pasti sudah kan begitu ya. Selama ini kan kita senantiasa mendorong, menstimulasi anak untuk aktif kan dalam belajar. Kita juga dalam kebijakan nasional sudah menerapkan pendidikan yang inklusif ya. Pendidikan yang berlaku untuk semua, tidak membeda-bedakan siapa siswanya. Apakah mereka misalnya punya keterbatasan atau special needs, apakah dia tunadaksa, tunarungu, tunadaksa, ya, dan seterusnya, maka setiap sekolah harus mampu dan wajib untuk menerima itu semuanya begitu. Dan juga harus bersifat kontekstual gitu ya.
Nah, sekali lagi bahwa lagi-lagi ini pun juga menjadi satu hal yang sering kita lakukan juga. Yang keempat, bagaimana peran guru sebagai desainer pembelajaran, gitu ya. Nah, bahkan di sini eksplisit di dalam buku ini disebutkan ya bahwa deep learning ini bagaimana memposisikan guru itu sebagai fasilitator ya, sebagai desainer pengalaman belajar yang mendorong keterlibatan siswa. Makanya disebutkan di sini bahwa strategi yang diperlukan untuk pembelajaran dengan deep learning ini adalah bagaimana memfasilitasi dengan pembelajaran berbasis proyek gitu ya, tugas-tugas otentik, kemudian penggunaan teknologi secara efektif. Jadi sebetulnya apalagi di kurikulum mereka kemarin yang kemudian secara jelas bahkan diatur di dalam permen bahwa ada pembelajaran proyek gitu ya, ada pembelajaran yang evaluasinya harus bersifat autentik. Ini itu sudah juga kemudian disebutkan di dalam rujukan-rujukan yang membahas tentang deep learning ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kelima, membangun kapasitas sekolah. Nah, di sini tentu deep learning tidak sekali-kali, tidak semata-mata juga menjadi tugasnya guru, Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana kapasitas sekolah pun juga harus memiliki kesesuaian untuk deep learning ini. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, school leadership, bagaimana budaya kolaborasi, bagaimana pengembangan profesional guru, kemudian bagaimana juga untuk mendukung terkait learning, ya. Kemudian yang berikut pengukuran evaluasi pembelajaran itu juga mendalam. Jadi pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian ya selalu dari startnya adalah bagaimana merumuskan desain pembelajaran, goals-nya seperti apa, tentu ujungnya adalah evaluasi. Deep learning juga merekomendasikan bahwa evaluasi pun juga harus relevan dengan konsep deep learning ini ya. Karena katanya bahwa deep learning ini evaluasinya tidak hanya berfokus pada kognitif dan juga nilai-nilai sifatnya akademis, tetapi juga harus bisa mengembangkan karakter dan juga keterampilan siswa, gitu ya. Nah, ini yang juga penting, Bapak Ibu sekalian. Karakter ini mesti kita evaluasi juga. Yang sekarang ini kadang-kadang kita lupa untuk melihat bagaimana perkembangan karakter itu menjadi bagian yang juga kita assessment dalam pembelajaran kita, gitu ya. Yang terakhir, yang ketujuh, menggerakkan perubahan secara sistematik. Ini artinya bahwa deep learning itu sebenarnya sebuah gerakan juga, sebuah gerakan bagaimana menciptakan perubahan sistematik dalam pendidikan yang melibatkan sekolah, komunitas, kemudian pemangku kepentingan, kalau kita menyebut dengan istilah stakeholders ya. Jadi tidak hanya bisa bertumpu pada guru saja ternyata gitu ya. Jadi dalam bukunya Deep Learning Michael Fulan ini, untuk suksesnya sebuah deep learning di sekolah itu tidak hanya guru saja yang berperan untuk melaksanakan pembelajaran deep learning, tapi juga tentu ada peran sekolah, peran komunitas, ada KKG, MBMK gitu ya, kumpulan kepala sekolah, pengawas dan seterusnya pun juga punya andil ya, termasuk juga pemangku kepentingan orang tua, termasuk pemerintah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya baru membahas di salah satu buku ya, yang salah satu yang sering kita jadikan sebagai rujukan membicarakan tentang deep learning ini gitu ya. Oke, seperti yang tadi saya janjikan, Bapak Ibu, saya tidak akan dulu meneruskan. Saya izin juga sambil ngecas dulu laptopnya. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan. Silakan dulu mungkin ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan. Wah, iya. Terima kasih Pak Cepi sebagai narasumber. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu, terima kasih sekali Pak Cepi. Pemaparannya sangat menarik sekali, sehingga materi yang Bapak sampaikan tadi itu sangat bermanfaat sekali terkait tentang deep learning. Dan ini juga ya Pak ya, saya juga biasanya mendengar bahwa deep learning itu merupakan bagian dari kurikulum. Nah, ini juga menjadi miskomunikasi ya atau miskonsep. Ternyata kurikulum yang dimaksud itu bukan deep learning, akan tetapi deep learning itu adalah bagian dari sebuah pendekatan. Gitu Pak ya. Betul sekali, Pak ya. Ya, ya, jadi kita bisa tidak lagi miskonsepsi gitu terkait tentang kurikulum yang sekarang trending, bahwasanya deep learning itu bukan kurikulum, melainkan adalah suatu pendekatan. Baik, Bapak dan Ibu, Oke. wah sangat menarik sekali, Pak.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta, boleh tuliskan pertanyaan Anda semuanya di kolom chat yang tersedia, atau bahkan bisa bertanya langsung dengan cara menggunakan raise hand secara langsung, dan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat nanti itu kami akan bacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber. Ini ternyata ini Pak Cepi, ini ternyata sudah ada salah satu peserta yang ada di kolom chat. Ini saya melihat dari Pak Edmu, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya seperti ini Pak Dokter. Bagaimana menerapkan Ya. deep learning kepada siswa yang bila mana tidak berminat kepada mapel tertentu, namun mempunyai keistimewaan dalam berolahraga atau hal lainnya? Mengingat bahwa di Indonesia itu masih menggunakan sistem pendidikan siswa, di mana siswa itu harus mencapai indikator atau tujuan pembelajaran di 15 atau 16 mata pelajaran. Jadi, mohon Pak Materi untuk menanggapi Ya, dari pertanyaan dari Pak Edmu. baik, terima kasih Pak Edmu ya. Sebelumnya saya ingin merespon tadi dari Pak Surahmin, betul bahwa tadi juga secara lebih tegas ya, Pak Menteri menyatakan bahwa deep learning itu bukan kurikulum baru kita setelah kurikulum Merdeka ya. Pemerintah belum memutuskan kurikulum seperti apa yang akan dilakukan untuk di 2024 ini ke depan ya. Tapi kalau kita bicara deep learning itu lebih pada pendekatan ya, atau disebut juga instructional approach ya. Nanti kita bahas nih bagaimana karakteristik dari pendekatan, apa sih bedanya dengan model pembelajaran dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian ini terima kasih nih Pak Edmu dari Kalsel ya. Eh, Bagaimana menerapkan deep learning pada siswa yang tidak berminat kepada mapel tertentu ya. Sebenarnya begini, tadi betul tadi di awal tuh sudah kita posisikan ada perbedaan antara kurikulum dengan pembelajaran ya. Jadi kalau pembelajaran ini tidak deep learning sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran itu tidak dibatasi oleh mata pelajaran apapun ya. Saya sudah mempelajari cukup lumayan intens tentang pendekatan deep learning ini sangat kompatibel untuk pelajaran apapun gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian ada siswa yang kemudian dia tidak punya keminatan misalnya untuk mata pelajaran tertentu, misalnya olahraga misalnya gitu ya. Sementara dalam kurikulum itu harus kemudian diikuti karena harus mencapai target 15 sampai 16 mata pelajaran. Nah, di sini sebetulnya hal yang lain sebetulnya ya. Deep learning tidak bicara tentang komposisi dari mata pelajaran ya gitu ya. Sekali lagi bahwa deep learning tidak bicara bahwa mata pelajaran itu harus berapa nih banyaknya untuk siswa gitu ya. Nah, nanti akan dibicarakan yang sedang kemudian dirumuskan oleh Pak Menteri sekarang ini nih, komposisi struktur kurikulum kita akan seperti apa. Tadi disebutkan ada beberapa clue ya, bahwa akan ada penambahan terkait dengan mata pelajaran pilihan ya tentang coding, artificial itu yang kemungkinan baru gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kemudian katakanlah misalnya tahun 2024 ini pemerintah memutuskan bahwa struktur mata pelajaran untuk apa SD, SMP, SMA itu misalnya sekian gitu ya. Maka semuanya itu kompatibel untuk kita gunakan deep learning gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian misalnya nanti bagusnya memang ada eh, apa di situ tuh slot untuk bagaimana siswa memilih ya, memilih pelajaran yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi minatnya gitu kan. Karena itu salah satu concern kita di Indonesia sekarang ini bagaimana menggali potensi anak secara komprehensif itu menjadi PR kita semuanya gitu. Itu ya, itu yang pertama. Nanti kita bahas secara detail dulu. Kemudian saya langsung komen aja Pak ya tentang pertanyaan dari Pak Arief gitu ya. Ya, silakan. Learning bagus untuk diterapkan tetapi akan menjadi masalah apabila beban kurikulumnya cukup besar. Nah, ini juga saya setuju ya. Jadi kurikulum ini nanti takarannya itu ya, scoop dan sequence-nya itu harus sangat sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan bagi para siswa, terutama sekarang di era namanya modern learners ya, para pembelajaran modern. Di berbagai macam studi di berbagai macam negara itu ternyata untuk bisa melakukan deep learning, pembelajaran yang
mendalam gitu ya, itu memang harus kompatibel dengan pelajaran-pelajaran yang tidak terlampau membebani anak. Itu menjadi sebuah opsinya, Pak ya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah formulasi yang sangat diperhatikan oleh pemerintah di kurikulum yang akan datang ya. Nah, baik sebelum dilanjutkan, mungkin ini ada satu lagi ya Pak Surahmi, ini ada yang sudah raise hand, ini boleh Bu Teti ya, silakan. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan secara raise hand yang mungkin bisa langsung menanyakan ke Baik, silakan. Pak Cepi. Itu dari Ibu Teti Husniati. Halo Ibu Teti Husniati, mungkin bisa langsung mengarah ke pertanyaan kepada Bapak. Ya, halo. Silakan, Bu. Dan berasal dari provinsi mana? Saya dari Banten, Pak. Oh, dari Ya, silakan Bu. Banten. Ya, silakan, Bu Suara Teti. saya terdengar, Pak? Ya, jelas Bu. Ya, Silakan. baik, Bapak. Sangat jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Menarik sekali ya tentang deep learning ini. Ternyata memang benar miskonsepsi ya, mispersepsi juga ya, karena ternyata Ya, deep learning ini adalah pendekatan ya Pak ya, bukan kurikulum gitu ya nanti yang akan dijadikan kurikulum ke depan. Nah, terkait hal itu yang akan saya tanyakan kan kalau di kurikulum sebelumnya ini kan eh, Pak Menteri sebelumnya itu kan mencanangkan yang kurikulum merdeka itu yang model pembelajaran yang PBL, PJBL. Nah, bahkan di proses pembelajarannya itu kan ada P5. Nah, gitu untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran secara PBL dan PJBL ini. Nah, sementara yang ke depan ini kan akan ada deep learning nih, Pak. Nah, gitu. Nah, ya, nanti maksudnya proses penerapannya itu dalam proses pembelajaran itu akan seperti apa gitu? Apakah nanti akan sama dengan kurikulum sebelumnya yang ada P5 itu atau mungkin nanti deep learning ini akan bagaimana gitu? Itu aja Pak pertanyaannya. ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Bu Teti. Pertanyaannya, apakah di dalam deep learning implementasinya itu tetap juga akan menerapkan tentang P5 ya, Project Pelajar Pancasila gitu ya. Nah, kalau dilihat dari karakteristik deep learning, ada memang di situ disebutkan tadi di dalam buku rujukan asalnya pun disebutkan pembelajaran berfokus di salah satu model pembelajaran project. Jadi project itu eksplisit ya salah satu yang direkomendasikan betul di dalam deep learning. Jadi saya sangat yakin bahwa salah satu yang memang akan dipertahankan ketika deep learning ini menjadi sebuah kebijakan adalah tentang pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Itu diantaranya. Apakah mungkin nanti bentuknya ataupun namanya berbeda, tapi esensinya tetap sama ya. Apalagi kalau nanti kita bicara tentang meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Salah satunya kita dapat memperoleh itu dengan pembelajaran dengan menggunakan proyek gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menanyakan. Kita akan coba lanjutkan dulu ya sesi ini supaya nanti Bapak Ibu bisa dapat informasi yang lebih utuh ya. Izin Pak Suramin saya melanjutkan lagi. Silakan, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti setelah beberapa slide ke depan saya akan coba berikan kesempatan lagi untuk bertanya ya. Dan boleh dari sekarang juga kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung ajukan melalui chat ya. Nah, dari buku yang pertama tadi tentang deep learning itu memang kalau kita lihat ada framework ini memang agak cukup teoritis gitu ya, tapi saya mungkin sedikit ulas ya. Bahwa pembelajaran deep learning itu tadi saya katakan ini sifatnya holistik ya, bagaimana perspektif tentang pembelajaran dengan pedagogi praktis, jadi praktek-praktek pedagogis itu diterapkan di situ ya, berbagai macam teori tentang pembelajaran diterapkan di situ ya, teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik itu tetap diterapkan pastinya gitu ya. Kemudian disebut juga di sini di lingkaran yang dalam itu adalah learning partnership. Bagaimana pembelajaran itu mesti ada kesiapan ya, mesti juga ada yang disebut dengan kemitraan dalam pembelajaran. Ini adalah bermakna tentang kolaborasi gitu ya. Jadi kata buku ini ya, ada 4 hal yang sangat pokok menjadi core-nya untuk penerapan deep learning. Tadi pertama adalah bagaimana praktek-praktek pedagogis yang diterapkan.
drill and exercise-nya tetap diterapkan, ya. Jadi hukum-hukum belajar tetap dilakukan, ya. Kemudian learning partnership, mesti ada kemitraan dalam belajar, ya, kolaborasi. Learning environment, jadi mesti ada lingkungan belajar yang kondusif, ya. Apakah di dalam maupun di luar kelas, gitu ya, mesti disiapkan juga. Kalau kemudian sekarang ini ada pembelajaran yang misalnya membawa anak ke luar kelas, ya, itu juga tetap akan menjadi salah satu learning environment yang diperlukan, termasuk bagaimana leveraging digital. Ini berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan digital. Nah, ini semuanya yang 4 ini kemudian harus didukung juga dengan bagaimana siklus dari school condition. Jadi kondisi sekolahnya juga seperti apa. Kemudian juga sistem kondisinya, bagaimana kondisi dari sistem yang ada, supporting sistemnya, bagaimana juga distrik conditionnya, kondisi dari pemerintah regulatornya juga harus mensupport untuk deep learning. Kalau kita kan sekarang ada misalnya cabang dinas, ada disdik, ya. Kalau di levelnya kabupaten, provinsi, ini juga harus memiliki kesiapan, ya, untuk deep learning ini, tidak hanya di level sekolah dan juga guru, gitu ya. Nah, kemudian yang lebih atasnya itu adalah basically-nya adalah tentang bagaimana adanya collaborative inquiry, pencarian secara kolaborasi. Nah, Bapak sekalian, satu hal lagi nih, ya, karena tadi saya katakan bahwa kita mesti eh, memahami tentang deep learning itu tidak sekedar istilah Sunda itu cenah, gitu ya. Oh, cenah Pak Menteri, kata Pak Menteri begini, kata orang begitu deep learning, ya. Tapi kita coba dalam konteks ini membedah berdasarkan referensi yang ada. Nah, salah satu yang juga kemudian banyak dirujuk tentang deep learning ini, buku kedua, ya, dari Michael Pollan dan juga John Quinn dan kawan-kawan, ya. Buku yang kedua itu disebut di judul namanya Dive into Deep Learning Tools for Engagement, ya. Buku ini memang secara spesifik, ya, membicarakan tentang bagaimana langkah-langkah operasional, ya, dalam bentuk bagaimana alat, bagaimana strategi, dan juga praktek yang lebih konkret dalam menerapkan deep learning, gitu ya. Jadi memang intinya bagaimana buku ini membawa pembelajaran yang lebih mendalam di ruang kelas untuk benar-benar bisa melibatkan siswa secara aktif, gitu ya. Nah, saya ingin menunjukkan atau ingin mengambil intisari dari buku ini, ya, yang membahas tentang bagaimana deep learning tools for engagement ini, ya. Saya kemukakan di sini ada 5, ya, atau 6, ya. Yang pertama adalah bagaimana dalam penerapan deep learning ini perlu namanya tools for engagement. Perlu adanya strategi, perlu alat, dan juga metodologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, menantang, dan juga otentik, gitu. Itu yang pertama. Jadi memang perlu strategi, perlu alat, ya. Ya, kalau kita bicara misalnya alat, ya silakan mau misalnya alat yang tradisional, alat yang manual, yang berbasis di alam, realia, termasuk yang berbasis digital. Ini juga sangat perlu, ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan juga menantang dan juga otentik. Otentik itu artinya asli, ya. Yang kedua adalah praktek yang sifatnya autentik. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini untuk kegiatan yang autentik, ya, untuk menghubungkan siswa dengan dunia nyata, begitu. Jadi kalau dulu kan ada istilah namanya contextual teaching and learning. Itu juga istilah yang sebetulnya sangat kental sekali dalam deep learning. Yang ketiga adalah penerapan, kalau tadi kan disebutkan bahwa deep learning ini bagaimana harus mengembangkan 6 keterampilan, ya. Nah, dalam buku ini secara lebih jelas itu secara operasional bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan karakter, citizenship, kewarganegaraan, kemudian kolaboratif, komunikasi, creativity, dan seterusnya. Yang keempat, bagaimana mendorong kemandirian belajar. Dan yang kelima, evaluasi pada skill dan juga learning proses. Dan yang keenam, menggunakan teknologi secara lebih efektif, ya. Dalam konteks ini, ternyata deep learning ini kalau yang kita pelajari itu tidak sekedar bagaimana kita bicaranya tentang pendekatan yang sifatnya teoretik, tapi lebih operasional, harus juga melibatkan teknologi di dalamnya. Bahkan ada beberapa buku yang spesifik bicara bagaimana deep learning dengan memanfaatkan teknologi ini, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi
Kalau kita sekarang di era digital menggunakan komputer, alat-alat yang serba digital, yang automation gitu ya, itu juga termasuk bagian yang diperlukan di dalam pembelajaran deep learning ini. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ya, tambahan ya 2 rujukan tentang buku yang spesifik tentang bicara deep learning ya. Nah, seperti yang kita coba singgung di muka tadi, apa yang kemudian dikemukakan oleh Pak Menteri tentang deep learning, memang saya membedah tentang deep learning ini dalam berbagai macam literatur, ternyata memang tidak ada satu rujukan yang memang secara lengkap menyebutkan bahwa deep learning ini terdiri dari mindful learning, joyful learning, dan juga meaningful learning. Jadi tidak ada satu buku yang secara lengkap menyebutkan secara eksplisit bahwa deep learning itu bagiannya ada 3. Tapi ada satu buku yang memang dia mempelajari bahwa deep learning itu di dalamnya ada mindful learning dan juga meaningful learning ya. Nah, tetapi tentu ini tidak salah ya, karena kita tadi sebetulnya kalau secara esensi banyak yang sudah kita terapkan meskipun tidak menggunakan istilah yang sama gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kita lihat ya apa yang kemudian menjadi apa ya intisari dari ketiga hal tadi itu. Ya, kita coba ambil yang pertama bahwa menurut Pak Menteri yang disebut dengan deep learning itu adalah apa yang disebut dengan mindful learning ya, mindful learning ya. Nah, Nah, di sini kita bicara tentang meaningful learning ya. Kita bicara meaningful learning terlebih dahulu. Ini pembelajaran yang kita sebut dengan pembelajaran bermakna gitu ya. Pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna ini pun banyak sekali Bapak Ibu rujukan-rujukan yang mempelajari tentang meaningful learning. Nah, salah satu yang paling tua ini tahun 63 gitu ya, namanya David Ausubel ya. Seorang psikolog ya yang mempelajari, yang mendalami tentang meaningful learning, pembelajaran bermakna ini gitu ya. Nah, bagaimana kita menerapkan, saya ambil intisarinya aja Bapak Ibu dari beberapa rujukan ini, bagaimana kita melakukan penerapan tentang meaningful learning. Ini saya ambil rujukan dari Ausubel tadi tahun 63 ya. Ternyata menurut beliau, kalau kita menerapkan deep learning dan salah satu subnya tentang meaningful learning, apa yang kita mesti lakukan? Paling tidak kita melakukan 3 hal ya. Unsur-unsur dalam meaningful, pembelajaran bermakna ini. Yang pertama adalah relevant prior knowledge ya. Bagaimana pengetahuan itu, pengetahuan sebelumnya maksudnya ini harus ya, harus relevan dengan apa yang kemudian akan diberikan ya. Jadi materi yang akan diberikan itu harus relevan dengan materi yang sudah dipelajari. Jadi prior knowledge ini dimaknai sebagai pengetahuan awal ya, atau pengetahuan bekal yang mereka sudah miliki ya. Jadi bagaimana sekali lagi harus relevan materi yang akan diberikan yang baru itu dengan pengetahuan yang mereka sudah pahami, harus relevan gitu ya, supaya nanti gampang sekali connect-nya, gampang sekali mereka pahamnya, dan mereka akan menjadikan ini sesuatu yang sangat bermakna bagi mereka gitu ya. Yang kedua adalah meaningful material. Jadi bagaimana materi yang disiapkan ya, bahan-bahan materi pelajaran, subtopik ya. Kemudian juga kalau dalam istilah materi kan ada istilah namanya konsep, preposisi, ada dalil, ada hukum gitu ya, ada prosedural, ada fakta dan seterusnya. Itu kemudian diajarkan itu secara meaningful, secara bermakna gitu ya. Memang di sini kita nanti perlu strategi yang tepat bagaimana caranya begitu. Kemudian yang ketiga adalah to learn meaningful ya. Bagaimana proses belajar pun dilakukan secara bermakna. Nah, di sini ya ada 3 hal ya, bagaimana mendorong siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep sebelumnya yang sudah mereka pahami. Jadi ada 2 hal yang agak mirip tapi berbeda gitu ya. Jadi bagaimana menghubungkan ya materi yang baru ya dengan konsep-konsep yang sudah mereka pahami. Ini kalau dalam istilah kurikulum itu disebut dengan namanya korelasi ya. Jadi korelasi itu bagaimana mengkaitkan antara materi yang akan diberikan dengan materi yang sudah diberikan. Karena kan sifat dari materi ini kan bersifat continuity, berkesinambungan. Kemudian pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan baru dengan
konsep yang relevan yang telah mereka ketahui. Ini hubungannya dengan sesuatu hal yang sifatnya kontekstual gitu ya. Misalnya kalau kita ilustrasikan nih ketika misalnya guru nih sedang akan membahas tentang berbagai macam jenis pencemaran lingkungan gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, kalau kita bicara korelasi ya dalam ausubel yang pertama ini, maka kita menghubungkan misalnya anak-anak pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan, sudah mempelajari tentang ada dua jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran udara, ada pencemaran misalnya dari sisi suara misalnya gitu ya. Nah, itu kita sudah kita bahas bersama-sama gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas lanjutannya gitu ya. Kita sebutkan, kita jelaskan gitu. Misalnya pencemaran air, pencemaran dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau kita mengkaitkan dengan materi yang sudah diberikan. Nah, kalau yang kedua ini adalah bagaimana mengkaitkan materi baru dengan ya pengetahuan yang relevan. Relevan ini dalam tanda kutip itu adalah bicara tentang kehidupan yang nyata, baik di masyarakat, di pekerjaan, di profesi dan seterusnya. Misalnya, anak-anak siapa yang hari ini ketika akan menuju ke sekolah itu misalnya melewati sungai gitu ya. Coba kalian acungkan tangan siapa yang melewati sungai, misalnya anak-anak kan mengacungkan tangan tuh ya. Nah, bagaimana kondisi sungai yang kalian lewati gitu? Anak-anak pasti akan memberikan respon. Wah, kalau sungai yang saya lewati, Pak, itu misalnya penuh dengan kotoran misalnya gitu ya. Warnanya hitam gitu dan seterusnya lah. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi mereka akan bercerita, akan menceritakan tentang kondisinya. Dan kemudian nanti pada momen tertentu, maka guru langsung memberikan satu connected, menghubungkan bahwa, nah, untuk memperdalam tentang bagaimana bentuk karakteristik dari berbagai macam pencemaran air, kita akan pelajari dalam sesi ini. Nah, itu ya. Jadi kita mengkaitkan dengan konteks yang terjadi di masyarakat ya. Nah, itu cara-cara kita untuk bisa memberikan satu kebermaknaan di dalam belajar ini ya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan baru harus berinteraksi dengan struktur pengetahuan bagi para pembelajar. Jadi tadi, dalam teorinya kognitif itu memang struktur materi ini mesti berelasi. Maka salah satu strategi yang cocok begitu, guru membuat meta plan ya. Guru itu membuat bagan alur gitu ya, membuat bagan pohon, bagan ilmu itu sangat cocok sekali. Apalagi sekarang di era design thinking gitu ya, di era system thinking itu sangat cocok untuk kita gunakan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ya, dalam konteks deep learning itu kita juga bicarakan tentang mindful learning. Mindful learning ini kalau diterjemahkan secara by word ya, secara kata begitu, secara etimologis adalah tentang kesadaran. Jadi mindful bicara tentang kesadaran, ada juga disebut dengan mindfulness, artinya kesadaran ya. Jadi kalau mindful artinya sadar, belajar yang punya kesadaran, kemudian mindfulness itu kesadaran yang penuh gitu ya. Nah, bagaimana maknanya Bapak Ibu sekalian? Nah, bicara tentang mindful ini banyak juga ternyata rujukannya. Saya kemukakan di sini. Ini banyak sekali rujukannya bicara tentang bagaimana mindful learning ini dari berbagai macam sumber ya. Nah, salah satu yang sering dijadikan rujukan di sini ada buku dari Craig Hassett ya tentang mindful learning ini. Beliau juga banyak dirujuk tentang meaningful learning ya. Nah, baik, apa yang kemudian menjadi inti dari mindful learning ini? Nah, mindful learning atau belajar dengan penuh kesadaran ini ya, ada beberapa rujukan yang kita bisa garis bawahi dari beberapa narasumber. Ada Ellen Lager 97 ya, dia mengatakan bahwa mindful learning ini adalah kesadaran penuh dalam belajar ya. Bagaimana mindfulness ini dalam pembelajaran membantu individu untuk mengenali konteks baru, menjadi lebih terbuka dan mendorong eksplorasi alternatif yang lebih kreatif gitu. Jadi kata dia, belajar itu memang harus berawal dari adanya kesadaran secara lebih utuh gitu ya. Kenapa kita mesti belajar ini? Kenapa kita mesti serius dalam belajar tentang A, B, C, dan seterusnya? Maka kita mesti menyadarkan itu. Gitu ya. Itu menurut pendapat Ellen. Kemudian yang kedua, dari Craig Hassett ya, dia mengatakan bahwa belajar ini dalam konteks mindful learning adalah melepaskan kebiasaan belajar secara otomatis.
Ini istilah yang dia sebut seperti ini, melepaskan kebiasaan belajar secara otomatis, artinya bahwa bagaimana ketika kita belajar itu cara-cara yang udah biasa kalau belajar ini kita mesti membaca, kita mesti menghafalkan, kita kemudian mencernanya gitu ya, kita menyimpannya ke dalam memori kita pelajari lagi sesuatu yang baru, kita ingat-ingat, kemudian kita masukkan lagi ke dalam memori. Jadi seolah-olah itu sudah menjadi sebuah otomatisasi saja begitu. Tanpa kemudian kita betul-betul merangsang pikiran kita untuk bisa membuat sebuah konsep-konsep yang original, yang kreatif gitu. Makanya disebutkan di sini bahwa bagaimana mindful learning ini setiap konsep itu harus dipahami secara lebih bermakna. Jadi materi tidak hanya dihafal tetapi benar-benar dimaknai dan juga diterapkan. Jadi salah satu poinnya itu bagaimana bisa diimplementasikan ya. Tidak sekedar teori untuk teori saja. Nah, beda lagi menurut Will Nix Gideon ya, dia mengatakan bahwa bagaimana mindful learning ini mengintegrasikan kesadaran secara emosional. Ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh pendapatnya siapa tuh ya, tokoh pendidikan di Amerika namanya Dedrich ya, bahwa salah satu ciri belajar itu harus melibatkan emosi, emotional skill gitu ya. Di pembelajaran diajarkan untuk mengenali, menerima, mengelola emosi ya, dan proses belajar bisa lebih bermakna begitu. Nah, yang saya menarik Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu poin yang juga kita perlu garis bawahi, bahwa ternyata mindful learning ini sangat erat kaitannya dengan aspek spiritualitas begitu. Ini saya ambilkan beberapa rujukan dengan background yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama begitu ya. Misalnya dari Thich Nhat ya, dia mengatakan bahwa dalam bukunya The Miracle of Mindfulness gitu ya, dia mengatakan bahwa mindfulness ini ya dengan dimensi spiritual, bagaimana pembelajaran sejati membutuhkan kehadiran penuh dan hubungan dengan nilai-nilai spiritual seperti belas kasih, kedamaian, kesadaran terhadap kehidupan gitu. Jadi memang kalau kita bicara mindfulness itu sangat dekat ya, sangat relevan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Begitu juga dengan pendapat David ya, dia mengatakan bahwa mindfulness in learning environments, bagaimana pembelajaran yang penuh kesadaran melibatkan koneksi dengan alam dan dimensi spiritual untuk pembelajaran yang mendalam dan juga transformatif gitu ya. Jadi kalau pembelajaran ingin ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu, yang ada yang transformatif, itu kan perubahan yang sifatnya adalah perubahan yang apa namanya signifikan, perubahannya terasa begitu, ada manfaatnya, maka kita perlu menggunakan pembelajaran yang sifatnya lebih mindful ya. Nah, di sini juga disebutkan oleh John Miller, pendekatan holistik pembelajaran mencakup aspek juga spiritual ya. Jadi ini juga Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita coba kaitkan bagaimana seharusnya pendidikan kita di Indonesia ini, muatan-muatan yang mesti diajarkan kepada anak itu tidak semata-mata hanya aspek kognitif, aspek juga pengetahuan, tetapi juga lebih banyak harusnya pada spiritualitas dan juga pengembangan karakter. Ini kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa kan jelas di sini bahwa ada pelibatan aspek ketuhanan, spiritualitas dalam apa namanya pendidikan ya. USPN juga nomor 20 tahun 2023 udah jelas sekali ya bagaimana kebanyakan ya muatan-muatan pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan insan yang beriman, bertakwa gitu ya. Kemudian ada kesehatan jasmani, rohani. Jadi banyak sekali muatan-muatan yang sebetulnya bernuansa spiritualitas juga termasuk adalah tentang pengembangan kepribadian. Nah, oleh karena itu, maka ini yang kita sangat Bapak Ibu perlukan untuk ke depan ya. Bagaimana pendidikan kita ke depan itu dengan deep learning, salah satunya adalah mindful learning, itu harus juga secara lebih jelas, eksplisit, implementatif dalam praktek pembelajaran kita, itu harus mengintegrasikan spiritualitas Bapak Ibu sekalian. Baik itu dalam konteks pengembangan karakter, budi pekerti, sikap, etika, nilai ya.
ya, kemudian juga soft skill-nya, attitude-nya, karakternya, ya. Kemudian kalau dalam Islam itu disebut dengan tabiatnya, akhlaknya, moralnya, adab gitu ya. Bahkan dalam Islam itu disebutkan bahwa adab itu lebih depan, lebih utama dibandingkan dengan ilmu itu sendiri gitu ya. Ada banyak sekali Quran, hadis gitu ya yang membicarakan tentang bagaimana keutamaan yang sifatnya spiritualitas dalam pendidikan. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang sifatnya pengembangan karakter dalam pendidikan kita. Ini sudah sangat luar biasa banyak gitu ya. Ini yang barangkali kita mesti meng-underline ya, menggarisbawahi bahwa ketika nanti penerapan kurikulum ataupun pembelajaran yang deep learning itu tentu Bapak Ibu harus sangat implementatif ya tentang penerapan spiritualitas ini. Kami di Satu Guru itu punya gagasan ya, punya gerakan gitu ya tepatnya untuk bagaimana membumikan konsep spiritualitas ini tidak hanya dalam konteks wacana, tidak hanya dalam konteks bagaimana teorinya, tapi lebih bersifat implementatif. Karena sesungguhnya spiritualitas ini dalam konteks mindfulness itu ada 3 ya pilarnya itu. Pilar yang pertama adalah bagaimana guru-guru Indonesia itu punya spirit ya, punya semangat. Tentu semangat menjalankan ajaran agama yang dianutnya itu yang penting. Di dalamnya juga tentu semangat untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas, tanggung jawab ya. Kemudian menjadi kewajiban yang itu dilakukan dengan semangat, dengan giroh istilahnya begitu ya, dengan energi positif, dengan vitalitas begitu kan ya begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana guru-guru pun juga tidak sekedar dia punya semangat, seorang yang mindfulness, dia juga mesti punya aktualisasi, punya sesuatu yang bisa dia tunjukkan ya hasilnya. Apakah misalnya bentuknya adalah tentu produktivitas dalam berkarya, bagaimana bisa menghadirkan para siswa yang jelas ada behavior change, perubahan perilaku yang nyata gitu ya. Mereka jadi sangat prestatif, mereka menjadi orang-orang yang berkarakter. Itu kan bentuk-bentuk nyata dari produk Bapak Ibu sebagai seorang guru. Produk pribadi Bapak Ibu kan juga bisa dihasilkan misalnya punya karya ilmiah, punya media, bahan ajar, buku, ataupun apapun yang sifatnya bisa menjadi aktualisasi Bapak Ibu. Sekarang era digital, Bapak Ibu bisa mengembangkan konten kreatif yang edukatif itu juga termasuk gitu ya. Nah, yang berikut adalah bagaimana ya semua produk-produk, semua hal yang kita lakukan pun tidak kemudian serta-merta hanya sekedar menjalankan tugas. Wah, yang penting rutinitas aja, yang penting kita melaksanakan pekerjaan saja gitu ya, dengan asal-asalan gitu ya. Tidak demikian dalam konsep mindfulness dengan spiritualitas ini, maka semua bentuk kegiatan, aktivitas, produk itu harus berkualitas gitu ya. Karena spiritualitas itu tadi itu padanan katanya ada 3, ada spirit, ada actual sama berkualitas. Bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang yang profesional, yang berbobot, bernilai, berkelas, berkapasitas gitu ya. Dan itu semuanya mesti diwujudkan gitu ya dalam bentuk aktualitas ini. Sehingga kami punya satu moto gitu ya, kalau guru ini ya be a good teacher or never ya, jadilah guru yang terbaik atau tidak sama sekali begitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita bicara mindfulness ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan pembelajaran yang spiritual gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu beberapa tentang pemikiran. Saya akan break dulu, ada beberapa slide ke depan gitu ya, yang kita bisa sampai pada klimaksnya tentang bagaimana deep learning, dan kita juga akan hubungkan dengan local wisdom kita. Kita punya local wisdom di Indonesia, pemikiran-pemikiran leluhur kita tentang pendidikan, kita coba hubungkan dengan deep learning ini. Apakah ada benang merahnya enggak pemikiran-pemikiran para ahli kita di Indonesia itu dengan deep learning yang sekarang kita sedang bicarakan begitu ya. Nah, sebelum ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, boleh ya. Barangkali Pak, sementara ya. Sudah ada tambahan pertanyaan? Nah, ini sudah ada ya. Ya, ada ini
Pak, ini Ya. ada di kolom chat dari Pak eh, Arif. Pak Arif. Pak Arif Hermawan, beliau menanyakan terkait tentang ada pemaparan dari narasumber tadi terkait tentang background framework yang setelah dipaparkan tadi. Dia tanyakan adalah kenapa aspek guru tidak dimasukkan, padahal keberhasilan pendekatan deep learning tersebut itu sangat tergantung dengan adanya mindset guru. Nah, kenapa kok sampai tidak dilibatkan oleh guru pada framework tadi itu? Ya, kira-kira untuk Iya, menanggapinya terima seperti apa ini, Pak? Silakan. baik. Terima kasih ya. Oke, tadi saya mengemukakan tentang framework dari literatur ya, literatur tentang deep learning. Mungkin saya gambarkan lagi ya. Ini pertanyaannya bagus ya, sangat kritis gitu ya. Dari siapa tadi? Pertanyaan Pak Arif ya, dari Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, dari gambar ini pertama saya ingin sampaikan mungkin istilahnya disclaimer ya, bahwa ini memang pemikiran yang secara otentik dan secara original itu kita mengambil pemikirannya dari apa yang disampaikan oleh siapa namanya itu Michael Fullan ya dan kawan-kawan tentang deep learning and case the world change the world gitu ya. Nah, kurang lebih mereka membuat sebuah framework kurang lebih seperti ini. Memang di sini tidak muncul secara eksplisit ada guru di dalamnya itu ya. Memang kadang dalam framework itu ada memang secara eksplisit disebutkan bagaimana guru itu ya hadir di situ ya, tuliskan begitu. Ada juga yang memang framework itu tidak disebutkan ada guru di sana itu ya. Karena dia sifatnya embed gitu ya. Embed itu dia melekat gitu ya. Jadi melekat pada dirinya. Kita sedang bicara tentang guru ini tadi ya. Kita sedang bicara tentang guru di dalamnya sehingga kadang guru tidak disebutkan secara eksplisit. Kalau Bapak Ibu baca buku aslinya, dalam penjelasan-penjelasan dalam framework ini itu jelas sering diulang tentang bagaimana guru mesti melakukan ABCD begitu ya terkait dengan deep learning. Memang di sini tidak disebutkan. Kalaupun kemudian kita mau mencoba mengeksplisitkan atau mengimplisitkan bagaimana sih peran guru di sini, yang pasti yang tadi yang pertama, ini semuanya adalah hajatnya guru gitu ya. Deep learning ini kan hajatnya guru. Yang kedua adalah ketika kemudian melakukan paling tidak 4 tahapan ini, misalnya pedagogical practice, siapa yang mesti melakukan namanya praktek-praktek pedagogis dalam pembelajaran? Misalnya kalau kita menggunakan teorinya Connect Zionism dari Thorndike, bahwa praktek pedagogis itu mesti ada namanya hukum kesiapan misalnya law of readiness. Kalau kita mengajar tuh pastikan anak-anak harus siap dulu misalnya kan secara fisik, secara mental. Kemudian hukum law of exercise, kita mesti banyak melatih anak, memberikan eh, apa namanya pengulangan segala macam gitu ya. Itu namanya law of exercise. Kemudian yang berikut law of good effect. Bagaimana kita memberikan efek-efek balikan-balikan yang positif. Itu contohnya. Ketika kita melakukan itu, maka siapa yang melakukannya itu pasti guru, gitu ya. Sehingga di sini tidak secara eksplisit disebut karena inilah semuanya pekerjaan guru. Kemudian learning partnership, bagaimana ketika pembelajaran itu ada kemitraan, artinya ada kolaborasi di antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan belajar, siapa yang kemudian menjadi directionnya, pengarahnya, itu pasti guru juga di dalamnya ya. Kemudian learning environment, bagaimana lingkungan itu diciptakan supaya kondusif, supaya nyaman, pasti guru juga yang melakukan ya, termasuk leveraging digital, pemanfaatan digital pun tentu itu juga, apalagi kalau di jenjang pendidikan dasar ya, tentu yang mengendalikan, yang mengontrol itu pasti guru. Jadi sekali lagi bahwa guru dalam konteks framework ini itu sifat embedded ya, artinya sudah melekat di dalamnya bahwa inilah pekerjaan guru. Apa kemudian disebutkan komponennya harus ada guru di dalamnya. Begitu Pak kurang lebih penjelasannya ya. Jadi tidak kemudian mengecilkan wah ini kan guru kan memang sangat penting ya menjadi core-nya. Betul, itu sangat setuju gitu ya. Tapi kurang lebih dalam membaca framework ini kurang lebih seperti itu ya Pak Arif ya. Oke. Ya, baik. Ya, Bu Feni ya. Pertanyaan Bu Feni ya.
Dari mindful learning perlunya kegiatan pada pembelajaran yang dapat mengolah kompetensi sosial emosional siswa. Oke, ini kan sebenarnya pernyataan ya. Jadi betul Iya. Bu Feni ya, saya setuju dengan itu ya. Ya, ini ada lagi satu Pak Cepi, Iya. ada raise hand. Oh, Dan silakan. untuk diketahui ya, Bapak Ibu peserta webinar, nanti kita berakhir di jam 21.30 Oh atau iya, di sini waktu Indonesia bagian tengah ini jam setengah 11. Jadi kami jam 22:30. Baik, ini Pak ada lagi satu pertanyaan dari peserta malam ini Sen, boleh. resan yaitu Ibu Mulyanti Mule. Ya, pada Ibu Mulyanti, silahkan sebutkan nama dan asal daerah. Oke, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Mulyanti dari Jawa Barat, Pak. Iya, silakan Ibu Mulyati. Terima kasih sekali Pak. Hari ini banyak sekali manfaatnya. Jumat berkah ya Pak, ilmu yang kita dapatkan Amin. hari ini. Tadi sebetulnya pertanyaannya udah dijawab sih dengan Bapak yang tadi framework ya. Iya, Guru sudah terlibat langsung. Apalagi tadi hajat guru ya Pak ya. Ini kan hajat guru. Saya semuanya. guru SD Pak. Saya guru SD. Nah kan kalau SD itu mencakup semua mata pelajaran ya. Jadi kalau misalnya kita mau menerapkan deep learning itu kan tujuan akhirnya apa ya? Kalau yang saya tadi pahami dari penjelasan Bapak, deep learning itu Iya, tujuan yang ingin kita capai dari berbagai materi pun kita bisa masuk ya Pak ya. Karena itu sisi pendekatan ya Pak. Nah saya iya, pernah coba ya Pak di kelas gitu ya Pak, di kelas bagaimana memasukkan deep learning, mindful, meaningful gitu. Ada satu kekeliruan sih di saya tadi Pak, mindful sama meaningful ya. Saya iya, memasukkan nilai-nilai agama, ayat-ayat Quran sebelum saya mengajarkan. Berarti itu meaningful, saya pikirnya itu meaningful karena harus berdampak dan harus apa namanya, harus berdampak dan juga ada yang harus ditimbal balik dari anaknya itu diaplikasikan ya Pak. Saya pikirnya begitu. Nah, tapi lalu yang keduanya Pak tentang mindful itu kan pengkajiannya lebih kepada teorinya lebih mendalam, apalagi khawatir dengan ada UN gitu ya, drilling dan lain sebagainya itu apakah masuk dalam mindful, meaningful gitu ya Pak. Dan iya, itu yang terakhir dengan joyful Pak. Ya, yang joyful itu kan kita ngajarinya dengan cara permainan, games atau apapun gitu ya Pak. iya, Nah, yang ingin saya pertanyakan itu eh, konsep yang deep learning ini kan sama mungkinnya seperti hal dulu-dulu eksplorasi, elaborasi yang itu Pak ya. Bagaimana guru meraciknya dalam pembelajaran. Oleh karena itu mungkin apakah guru harus membuat modul sendiri yang bisa memang meracik yang tadi hajat guru ya Pak, frameworknya biar bisa dapat semua. Nanti kan soalnya kalau tahun baru, tahun ajaran baru pasti ada buku-buku yang beredar yang memang menjadi apa ya Pak ya, dikotomi dari pemahaman guru gitu, asalnya lagi gini, tapi buku yang disebarluaskan begitu gitu ya Pak. Itu mungkin iya. Pak. Jadi mungkin itu satu kesatuan ya Pak yang harus terintegrasi dalam pembelajaran yang masuknya mungkin di RPP apa seperti itu Pak. Terima Oke. kasih. Ya, tentang bahan ajar ya, buku seperti apa dengan Ya, deep learning. kira-kira seperti apa ini ya Pak ya? Meramu sendiri modulnya atau gimana? Gitu. Baik, Baik, bagus. silakan Pak. Tadi dari si Ibu siapa namanya tadi Ibu? Mulyanti Pak. Ibu Mulyanti. Iya, Mulyanti mulai ya, Pak. terima kasih ya, salam kenal dan apresiat Ibu sebagai guru sekolah dasar ya, luar biasa ya. Baik, betul tadi. Kalau kita bicara, saya sambil supaya efektif waktu Pak ya, sambil membahas pertanyaan Ibu Mulyati, sambil saya juga Baik, menunjukkan siap. bahannya gitu ya. Sambil saya Silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemaknaan, ada dua hal sebenarnya dari tiga bagian dalam mindful learning ini. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara deep learning ini dengan ketiga bagian tadi. Nah, pertama adalah
ini merupakan sebuah organ istilahnya ya, organ ataupun komponen ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran dengan deep learning ya, maka komponen yang bisa kita lakukan dalam deep learning ini adalah 3 hal tadi ya. Mindful learning, joyful ataupun meaningful. Jadi belajar berawal dengan ataupun kita belajar mesti ada kesadaran dari para siswa untuk belajarnya secara istilahnya secara serius ya. Kemudian ada niat yang juga jelas di awalnya gitu. Jadi belajar itu betul-betul ada unsur kesadaran gitu. Ada motivasi, sangat dekat dengan motivasi di sini ya. Itu yang pertama. Sehingga tadi dalam istilah SGI kita itu ada namanya gairah tadi, ada semangat, ada etos belajar yang baik, ada sikap belajar yang baik gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana belajar pun juga harus ada kebermaknaan ya. Jadi setiap fase dalam belajar itu dalam lingkungan yang sifatnya harus belajar secara mendalam, kemudian menyenangkan, menghasilkan kebermaknaan. Bagaimana pembelajaran ini pun ya, pembelajaran ini pun ini harus bisa sampai pada apa yang disebut dengan meaningful learning yang sifatnya long term gitu ya. Jadi kalau kita mengutip satu teori namanya teori kognitif, ada namanya teori information processing ya. Itu dari Brunner, dia mengatakan bahwa belajar yang baik itu ketika hasilnya itu masuk pada namanya long term memory, bukan pada short term memory gitu ya. Memori jangka panjang yang itu bersifat namanya retense, menetap dalam jangka waktu yang lama, tidak usang dengan waktu, tidak lupa, tidak mudah lupa, ingat terus dari mulai diajarkan di masa kecil sampai dewasa, sampai tua tidak pernah lupa. Jadi sebuah keterampilan yang permanen istilahnya itu namanya meaningful, jadi adanya kebermaknaan. Nah, kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga ketika belajar dengan deep learning, itu bagaimana setiap fase dalam belajar, ya, dalam lingkungan belajar itu harus menyenangkan. Sehingga mereka dalam kondisi yang enjoy, secara psikologis juga mereka tenang gitu ya, mereka juga akhirnya mudah untuk bisa menyerap informasi, kemudian mereka mau terlibat tadi engagementnya secara aktif gitu ya, itu semuanya akan terjadi kalau mereka dalam kondisi yang nyaman gitu istilahnya kan, ada kenyamanan gitu ya, bukan dalam kondisi yang tertekan atau under pressure, bukan juga dalam kondisi yang stres begitu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kebermaknaan ini kita bagaimana memaknai tentang deep learning itu, yang pertama adalah bahwa di sini merupakan komponen-komponen yang mesti kita lakukan dalam setiap pembelajaran. Kita ingat tadi bahwa ini adalah konsepnya bersifat pendekatan, approach. Kalau pendekatan itu Bapak Ibu tidak dalam konteks harus dilakukannya dengan urutan yang baku, ya urutan yang sifatnya itu apa namanya kaku gitu ya, harus begini, kalau nggak begitu salah. Seperti kalau kita melakukan pembelajaran dengan apa namanya project based learning, itu kan sebenarnya model, sehingga kalau model itu mesti tahapannya ada, namanya sintak gitu ya. Misalnya start from the essential question, kita mulai dengan memberikan pertanyaan kunci gitu ya. Terus kita nyusun schedule, menentukan project sampai ujungnya presentasi. Tahapan itu harus begitu. Tapi kalau pendekatan itu kita bisa melakukannya dimanapun. Di awal apakah harus mindful learning? Boleh. Mau melakukan dengan menyenangkan dulu? Boleh. Kemudian meaningful, ujungnya kemudian di awal pun kita udah membawa anak pada sesuatu yang sifatnya bermakna, juga boleh. Jadi startnya, di tengahnya, di ujungnya boleh kita mengelaborasi 3 hal ini. Yang berikut, kalau kita hubungkan dengan kurikulum, nah ini saya membuat skema ini ya. Kita kan pada praktek implementasi kurikulum itu kan pada dasarnya kita berupaya untuk bisa mencapai capaian-capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran 1, capaian pembelajaran 2, capaian pembelajaran 3, dan seterusnya. Nah, setiap capaian pembelajaran itu bagaimana kemudian dibungkus gitu ya, di packaging dengan deep learning ini gitu. Karena kalau kita bicara kurikulum kan tentu tidak tuntas dalam satu materi, satu pertemuan, mesti dilakukan dalam banyak pertemuan untuk mencapai pada satu ketuntasan belajar atau disebut dengan mastery learning gitu ya. Nah, setiap capaian pembelajaran kita bungkus pembelajarannya dengan deep learning gitu ya, seperti itu. Tentu dalam capaian pembelajaran itu ada tentu topik esensialnya gitu ya. Seperti itu. Dan skenario pembelajarannya mesti kita lakukan dengan menggunakan 3 hal ini.
Nah, yang berikutnya, apakah juga kita boleh gitu ya, kalau kita misalnya akan menjadikan deep learning ini sebagai sebuah katakanlah tahapan untuk melakukan pembelajaran. Saya pikir boleh juga. Bahkan kalau kita mau melakukan tahapan-tahapan ini, ya, kita mulai dari mana? Nah, kita mulai Bapak Ibu sekalian dari bagaimana ini juga termasuk pengalaman saya secara pribadi. Saya sudah ngajar sebagai dosen itu kurang lebih 20 tahun lebih kurang lebih ya. Ya, dan ketika saya melakukan praktek pembelajaran selama ini tanpa saya sadari pun tentu dengan basic teorinya saya sudah melakukan 3 tahapan ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu kepada diri anak gitu. Meskipun nanti kesadaran ini pun juga akan membuahkan pada kesadaran berikutnya gitu. Jadi kesadaran akan menimbulkan kesadaran berikutnya. Jadi kita coba gitu ya dengan mindful terlebih dahulu ya. Misalnya bagaimana ketika kita melakukan pembelajaran tuh pastikan mereka itu tahu apa sih manfaat dari pelajaran yang mereka akan pelajari itu. Dalam teori quantum learning itu ada namanya ambak, teori ambak ya. Apa manfaat bagimu, bagiku gitu. Itu harus clear ya. Jangan sampai anak dijejali dengan materi-materi yang sama sekali mereka nggak tahu ini buat apa manfaatnya, fungsinya, tujuannya dan seterusnya ya. Maka oleh karena itu kita perlu yang disebut dengan magic moment, terutama di awal semester, di awal pertemuan-pertemuan awal tuh kita sajikan ya supporting system dalam bentuk video, animasi, gambar apapun situasi yang real yang bisa menghubungkan pada dunia nyata. Nih, kalau Anda belajar ini, Anda akan bisa seperti ini. Anda bisa punya ini, Anda bisa hebat seperti apa gitu ya. Itu kita perlu lakukan di fase menimbulkan kesadaran begitu gitu ya. Dan saya sering melakukan itu di awal, sehingga kalau mereka sudah muncul insight-nya, wah itu kita ngajarnya jadi ringan gitu ya. Karena mereka sudah tergerak gitu ya, tergerak hatinya, tergerak nuraninya untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap ini perlu. Nah, yang berikutnya sepanjang mereka belajar gitu ya, katakanlah misalnya kalau di kuliahan tuh ada 16 pertemuan gitu ya. Di pertemuan awal kita fokus untuk bagaimana menimbulkan kesadaran. Kemudian di pertemuan berikutnya ketika mereka udah dipantik gitu ya, ada pemantiknya dengan mindful learning tadi, dengan mindful, dengan kesadaran itu mereka akan belajarnya kita coba buat satu environment, lingkungan belajar yang nyaman gitu ya. Ada kenyamanan. Bagaimana friendly teachers, guru yang bersahabat ya. Kita memanfaatkan tools dan device yang ada, kemudian learning methods yang tepat ya, lingkungan belajar, aturan belajar yang membuat mereka juga nyaman ya, supporting system yang tersedia dengan baik. Jadi semuanya kita siapkan ya, sehingga mereka betul-betul belajarnya itu ya dalam kondisi yang sangat compatible ya. Compatible itu tidak dalam konteks yang under pressure ya. Yang berikut adalah nah, ketika itu semua sudah dilakukan maka akan menimbulkan efek ya kebermaknaan dalam belajar, ada meaningfulnya gitu. Learning resultnya, hasil belajarnya juga menjadi baik ya, achievementnya, prestasinya juga akan bagus, dapat rekognisi ya, produk dari proyeknya pun juga diapresiasi dengan baik gitu ya, ada portofolio, ada juga apa namanya keberlanjutan ketika mereka pun akan belajar pada fase berikutnya pun tidak sulit gitu. Mereka terus akan bergerak karena kesadaran di awal akan menimbulkan kesadaran berikutnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh juga kita melakukan dengan fase ini ya. Tadi ada 2 opsi, kita juga boleh acak pastinya nggak apa-apa gitu. Kalaupun kita mau coba diurutkan, kalau menurut saya itu sintaknya kurang lebih seperti ini ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya kalau kita simpulkan, ini udah fase di akhir nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita simpulkan, saya mencoba menghubungkan bagaimana hubungan antara apa deep learning ini dengan apa yang udah kita lakukan sepanjang ya katakanlah tidak mesti dari mulai tahun 47 pada awal kita merdeka dengan kurikulum IRPLAN yang kita miliki. Katakanlah kita mulai di tahun 2004 ya, sampai tahun 2024 sekarang ini dengan kurikulum merdeka kemarin gitu ya. Ternyata apa-apa yang kita udah jelaskan tadi sebetulnya tanpa kita sadari pun kita udah menerapkan deep learning sepertinya. Coba kita lihat Bapak sekalian ya. Kita kan juga menerapkan dulu namanya pembelajaran contextual teaching and learning ya, CTL.
Dalam beberapa literatur tadi sudah jelas disebutkan ya bahwa pembelajaran memang mesti CTL. Kemudian pembelajaran harus aktif, kreatif, edukatif, menyenangkan. Dulu ada namanya pakem, bahkan ada namanya paikem, gembrot segala macam. Itu pun juga sebetulnya secara jelas eksplisit itu sudah bagian dari deep learning ya. Kemudian scientific approach, pendekatan saintifik dulu di kurikulum 13 juga sama. Pembelajaran proyek termasuk juga P5, termasuk juga muatan 21st century skill, itu juga termasuk yang muatan deep learning yang kita sering lakukan dalam praktek pembelajaran kita, termasuk partisipatif, kolaboratif, link and match di zaman dulu Pak Wadi Manjojonegoro, termasuk juga pembelajaran pendidikan inklusif dan lain-lain gitu ya. Nah, kunci dari keseluruhan ini sebetulnya kalau kita ambil benang merahnya lagi begitu Bapak Ibu ya, yang paling pokok itu ada di bawah ini Bapak Ibu. Pembelajaran mesti bersifat SCL, Student Center Learning gitu ya. Karena di semuanya memang muaranya ada di sana gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian ya bahwa ternyata pun kalau kita coba hubungkan dengan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran para tokoh pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara terutama begitu, ternyata deep learning ini sangat relevan dengan pemikiran beliau. Bahkan bisa jadi beliau lebih awal memikirkan tentang deep learning ini ya dengan istilah yang berbeda. Misalnya nih, menurut beliau bahwa pendidikan itu kalau kita bicara mindful learningnya adalah sudah sejalan dengan pemikiran beliau. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu harus membuat siswa itu sadar akan dirinya sendiri, potensi, dan lingkungannya. Filosofinya Ki Hajar Dewantara itu ngerti, ngerasa, ngelakoni, memahami, merasakan, melakukan. Ini bagian yang sangat penting dalam deep learning ya. Ini mencerminkan proses pembelajaran yang melibatkan kesadaran penuh, tidak hanya melalui kognitif, tetapi juga perasaan, dan juga tindakan, dan juga spiritual gitu ya. Luar biasa ya. Pemikiran beliau itu sudah sangat deep learning sekali. Kemudian kalau kita bicara tentang meaningful learning, nah, beliau juga mengatakan bahwa pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu, pertama pembelajaran mesti kontekstual, pembelajaran mesti holistik, cipta karsa karya begitu. Kemudian ada keterlibatan aktif siswa dan juga pendidikan berbasis refleksi dan juga pengembangan pendidikan karakter. Nah, terkait dengan joyful learning bahkan banyak di sini karena beliau kan dulu menciptakan konsep pendidikan taman siswa gitu ya. Jelas kalau taman kan sesuatu yang menyenangkan begitu. Beliau mengatakan bahwa pendidikan harus joyful learning, pendidikan yang menyenangkan gitu. Beliau punya konsep namanya Among System ya. Among System pembelajaran yang membebaskan, yang Among tuh di Among tuh ya, di Ayomi gitu ya. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif ya dengan taman siswanya, taman pembelajaran, taman pendidikannya, pembelajaran yang berbasis pada pengalaman nyata, pengembangan bakat dan juga minat siswa, integrasi seni dan budaya, kebersamaan dan pembelajaran juga fokus pada proses belajar sehingga siswa dapat menikmati pembelajarannya secara lebih menyenangkan gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang dari berbagai macam sudut pandang deep learning itu sebetulnya udah related lah begitu ya. Tinggal kita kuatkan aja. Apa yang juga kita lakukan juga banyak yang sangat relevan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana dengan bahan ajar yang akan digunakan? Kalau kita mengacu pada deep learning ini, bahan ajar itu memang harus mengacu pada tentu kurikulum yang ditetapkan, rambu-rambunya dari sana, kemudian bagaimana itu digunakan, tentu harus menyesuaikan dengan kompetensi yang sudah digariskan. Dari mana sumber bahan ajar itu? Kalau menurut teorinya boleh dua, by design sama by utilization. Boleh kita juga memanfaatkan apa yang sudah ada di luar sana, tidak harus kita buat sendiri, karena sekarang sudah sangat berlimpah luas, bisa dari internet, bisa juga kita dari perangkat mobile, dari manapun boleh. Yang penting itu relevan dengan perencanaan pembelajaran yang sudah kita siapkan. Yang kedua, tentu by design. Dan kita sangat dituntut ya, kalau kita mau mengembangkan sendiri itu, wah ini nilai plusnya banyak sekali ya. Kalau kita misalnya punya kesempatan sekarang dengan teknologi artifisial tuh udah tidak lagi kita itu sangat kerepotan dan sangat kesulitan dalam membuat bahan ajar tuh udah sangat dibantu dengan AI dan seterusnya itu boleh gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Apakah tadi boleh menggunakan rujukan yang ada dari luar gitu ya boleh boleh saja. Tadi sebatas Bapak Ibu tuh sekarang tuh peran seorang guru ini penting juga untuk diperhatikan itu sebagai apa yang disebut dengan content curation
apa sih content curation tuh, yang kemudian kurasi lah, kalau dalam seni itu ada kurasi, menakar, ini bagus, ini seninya di sini, ini kurangnya di mana, ini mestinya, nah itu ya content curation. Jadi kontennya dari manapun boleh gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan deep learning ini ya. Waktu kita memang terbatas, ada waktu beberapa menit lagi sebelum nanti kita akhiri. Sebetulnya tentu banyak dan panjang sekali materinya, tapi kita karena waktu terbatas mungkin barangkali pengenalan dulu gitu ya. Itu mungkin Pak Surahmi, kalau ada pertanyaan boleh juga di sisa waktu yang ada. Ya, terima kasih Pak narasumber. Luar biasa sekali dikupas tuntas terkait tentang pendekatan deep learning, yang mana semoga pendekatan deep learning ini nanti bisa diterapkan di instansi masing-masing dan bisa bermakna. Baik, berhubung karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 kurang lebih dari 28 menit, 2 menit lagi jam setengah 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tentu di sini Bapak dan Ibu luar biasa sekali. Jadi di sini saya dapat bisa menarik, sebelum kami tutup, saya bisa menarik kesimpulan bahwa pendekatan deep learning itu merupakan pembelajaran yang lebih personalisasi, di mana deep learning itu mungkin memungkinkan pembuatan konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Mengapa? Nah, tentunya itu dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah deep learning ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa, yang mana penggunaan teknologi seperti deep learning itu seperti tutor virtual atau game edukasi yang adaptif itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu tak terasa begitu cepat berlalu. Sebelum saya tutup pada hari ini, saya mengingatkan besok masih ada materi-materi atau webinar-webinar yang lebih bermakna lagi di jam yang sama, dari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu agar besok bisa berkontribusi kembali di channel yang sama. Oleh karena itu, kami harapkan untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan kapasitas kita menjadi seorang pengajar yang profesional. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Pak narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yang memberikan penguatan, memberikan pemahaman yang begitu luar biasa terkait tentang pendekatan deep learning. Terima kasih Pak Cepi Riana, terima kasih sekali. Dan Terima kasih. baik, Bapak Ibu, waktu terasa begitu cepat berlalu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Cepidiana sebagai narasumber pada malam hari ini yang luar biasa dari ilmu yang telah dibagikan, dan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya dapat menambah wawasan kita tentang pendekatan deep learning pada satuan pendidikan masing-masing. Demikianlah webinar ini pada malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Pak Bambang. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Surahmin, luar biasa. Pak Dr. Cepi, luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan nanti materinya masih sangat luas untuk terus dikembangkan. Kemudian, ya mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi satu guru berupaya bagaimana melahirkan guru-guru yang tangguh, kalau kemarin kata Pak Dr. Faiz gitu kan, guru yang tangguh, yang siap dalam kondisi apapun, yang tentunya akan menjadi guru-guru yang mulia sesuai dengan tujuan akhirnya itu. Kalau ini kalau disambungkan dengan materi kemarin. Terima kasih sekali lagi Pak Cepi, Pak Surahmin, dan para peserta yang menanyakan juga nanti materi dan sebagainya. Insya Allah materi kita akan kumpulkan di satu Google Drive. Nanti ya Google Drive akan di-share di akhir webinar nanti di tahun depan ya, 1 Januari gitu ya. Jadi sekali lagi semuanya terima kasih. Saya izin untuk remote spotlight-nya dulu.
kita belum foto bareng ya. Kalau yang Ya. memungkinkan apa buka kamera silakan. Pak Cepi boleh raise hand biar ada di paling atas sama Pak Suramin sebagai moderator biar ada yang ada di paling atas. Pak Cepi raise hand, Pak Suramin ya gitu. Ya, ini biasanya trik saya kalau mau foto bareng biar ada di halaman saya raise hand gitu. Tapi di hari ini tidak dilakukan. Ya, saya ambil dulu. Ini ada dua slide ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ini yang pertama sudah. Oke. Saya ambil yang kedua. Layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Saya izin stop recordnya dulu dan di grup sudah ada video yang kemarin ya. Kalau misalnya hari ini baru hadir hari pertama, pertemuan pertama, kemarin tidak hadir, videonya ada di grup